three, go. Shalom jemaat GKI semana yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya tidak percaya Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini atau mungkin yang di rumah masing-masing rindu menyembah memuji Tuhan. Saya tidak percaya hari ini Tuhan akan melawat setiap kita. Setiap kita yang membutuhkan mujizat Tuhan, kesembuhan, bahkan kelepasan, bahkan pemulihan. Percaya hari ini Tuhan akan bekerja dalam hidup
Apa yang
Saat Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami, Kau selalu memegang kami dengan tangan-Mu dan memberkati kami. Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah bimbang, sebab Aku bersamamu. Buang rasa ketakutan, buang rasa kekhawatiran. Percaya Yesus bersama kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin dunia mengancam hidup kita, ada roh Tuhan yang selalu ada bagi kita. Serahkan hatimu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Ku tidak takut, amin, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, yes Lord, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus Mari sama-sama kita bangkit berdiri. memegangku Sama-sama taat Tuhan. Dengan tangan kanan. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan.
aku. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Naikkan syukur kami kepadamu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mulia, Kau agung selamanya. Terima kasih ya Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi hidup kami. Engkau termulia Tuhan.
Engkau termulia, Engkau termulia. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami di pagi hari menjelang siang ini. Kalau kami boleh berkumpul kembali melayani-Mu, bahkan duduk diam memuji menyembah Engkau, kami tahu ini adalah kesempatan yang luar biasa, di mana Tuhan, kami sering kali melihat ada orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya di masa-masa pandemik ini. Dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Kami tahu ada maksud dan tujuan-Mu buat kami, supaya kami tetap ada di dunia ini. Ajarlah kami, tuntunlah kami, ya Roh Kudus, untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara Tuhan untuk hari yang indah. Ya, saudara kasih Tuhan, terima kasih bahwa saudara masih tetap duduk manis, ya, masih di situ untuk mendengarkan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini, bersama Tuhan, kalau kita melihat ya, kalau saudara di dalam hidup ini pertama sekali ikut Tuhan, ya, mungkin saudara pernah mengalami bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan itu seringkali kita ada kejenuhan, ada bosan. Hidup kita ini seperti apa sama Tuhan? Seperti sekolah. Ya. Kalau kita melihat kehidupan anak sekolah, khususnya kalau kita dulu sekolah, kalau awal-awal sekolah itu semangat sekali kita. Karena apa? Satu, baju baru, kan bagi yang baju baru. Kedua, sepatu baru. Ketiga, buku baru. Belum ada coret-coretannya. Semua baru. Jadi hari-hari pertama itu semangat sekali. Semuanya baru. Apalagi kalau masih kelas 1, ya, itu semangat sekali. Tetapi pada selanjutnya, mulai masuk kelas 2, mulai ada kejenuhan. Mulai ada godaan. Mulai ada hobi. Mulai banyak teman yang mempengaruhi kita. Yang dulunya gak ada teman yang bisa mempengaruhi kita, sekarang ada teman yang mempengaruhi kita. Ada pula teman kita mempengaruhi kepada yang kebaikan, tetapi kebanyakan mempengaruhi kita kepada yang tidak baik. Jujur atau jujur? Ya jujur. Maka judul khotbah saya hari ini, Bapak Saudara Tuhan, konsisten. Menjadi orang yang konsisten itu memang sangat sulit. Karena seperti saya katakan tadi, kalau kita sekolah itu, kita melihat sekolah, itu pasti banyak sekali orang-orang anak sekolah di kelas-kelas 2 yang dulunya kelas 1-nya, zaman saya kelas 1 ya, kalau sekarang kelas berapa tuh? Kalau SMA, SMP kelas 1, kelas 2 atau kelas berapa lah gitu. Sekarang kelas berapa? 15 ya atau berapa? 15 gak sih? Kurang ngerti juga.
ya kan? Kelas itu, kelas berapa Mar? Kalau SMA kelas berapa? Kelas 12 ya? Oke, kelas 12. Ya. Di kelas 12 itu masih semangat. Kelas 13 udah mulai goyah kan. Banyak teman, banyak godaan. Goncang. Iman pun mulai goncang. Tapi ada yang konsisten. Yang konsisten inilah yang apa? Yang juara. Yang konsisten itulah yang jadi. Saya punya teman dari kelas 1 sampai kelas 3. Enggak macam-macam. Duduk manis di sekolah, datang, pulang, pintar. Dan tamat SMA, sekolah langsung ambil dia, kita tamat sekolah langsung ambil dia jadi guru di sekolah. Kami yang bandel jadi hancur. Ya. Untung awak ditangkap Tuhan. Gitu. Kalau nggak hancur, puji Tuhan masih dikasih kesempatan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, dijadikan hambanya. Kalau nggak udah hancur. Padahal waktu kelas 1 SMA saya masih sungguh-sungguh konsisten. Tapi masuk ke kelas 2, waduh, banyak godaan, banyak teman. Udah mulai kenal yang namanya rokok, mulai begadang, tidur mulai nggak jelas. Akhirnya bangun pagi, tiba-tiba udah jam 10. Seringkali tidak masuk sekolah. Dan seringkali orang tua mendapatkan surat panggilan. Yang sekolah itu orang tua atau saya sih, gitu. Dulu. Seringkali tidak konsisten. Ada satu pemain bola yang namanya Cristiano Ronaldo. Karena saya gemar dengan dia. Senang dengan Cristiano Ronaldo. Dia sampai sekarang konsisten. 36 tahun saudara. Masih kuat larinya. Mencetak gol. Tapi banyak teman-temannya yang ngasih 36 tahun. Sudah pensiun. Perut udah buncit. Ya kan? Udah tidak pernah olahraga lagi. Udah tak terawat gitu. Kenapa? Karena tidak konsisten. Tidak ada passionnya. Seperti Ronaldo mengatakan dia ingin tetap terus bermain bola. Maka dia konsisten. Dan dia tidak pernah menyentuh yang namanya alkohol. Karena alkohol itu akan merusak seorang olahragawan dan rokok dan begadang. Begadang itu seringkali menurunkan performa fisik. Sampai sekarang dia tetap konsisten. Maka sampai sekarang dia masih on fire di dalam karirnya. Dan juga seperti teman-teman saya di sekolah banyak yang konsisten. Maka bersama Tuhan seringkali kita semangat di awal. Tetapi selanjutnya di pertengahan kita mulai melempem. Kita mulai tidak lagi seperti pertama-tama kali kita melakukan semangatnya kita. Bersama Tuhan dalam dunia kerohanian juga seperti itu. Dalam dunia kerohanian juga seperti itu. Banyak di antara kita baru-baru pertama kali bertobat, wah semangatnya kita luar biasa. Semuanya ibadah 5 kali kita ikuti. Doa di mana saja kita ikuti. Doa puasa kita pergi sampai ke gua-gua, ada tempat doa di puncak atau dimanapun, kalau ada teman mengajak kita ikuti. Kemanapun, KKR, dimanapun kita ikuti. Mau ongkos mahal, mau enggak, kita ikut. Semangat. Tetapi, saudara kasih Tuhan, setelah kita mulai bertahun-tahun ikut Tuhan, mulai ikut Tuhan, semangat itu mulai kendor. Yang dulunya kita rajin berdoa, sekarang tidak lagi, udah mulai malas-malasan. Sudahlah, Tuhan tahu hati kita. Yang dulunya kita gampang mengampuni orang. Sudahlah, kau tahu aku siapa? Tapi saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita tetap konsisten di dalam kita mengiring Tuhan. Kita harus punya fokus, punya tujuan. Kalau kita sebelum mengenal Tuhan, fokus kita adalah
Di mana rencana-rencana kita ada dalam pikiran kita. Gue pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Aku pingin ini, pingin ini, pingin ini. Walaupun sebenarnya itu angan-angan percendol kalau orang Batak bilang ya. Angan-angan orang yang jual cendol gitu. Istilahnya. Jadi kalau dia bahasakan ke bahasa Indonesianya. Gitu. Kita tidak kenyataan. Tetapi kalau setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, fokus kita menjadi berbeda. Fokus kita menjadi berbeda. Harus berbeda. Berbeda maksudnya gimana? Fokus kita adalah Tuhan. Maka kita katakan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan tambahkan kepada. Dan yang kedua dikatakan perbuatlah apapun yang kamu perbuat. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Maka fokusnya kita adalah Tuhan. Kalau fokusnya kita Tuhan, bukan berarti kita tidak bekerja lagi. Udahlah kan banyak orang seperti itu. Kalau fokusnya kita Tuhan, udah gak usah kerja lagi lah kita. Kita gak usah sekolah lagi tinggi-tinggi. Enggak ntar lagi juga ke surga. Tidak, saudara kasih Tuhan. Justru karena fokusnya kita adalah Tuhan, maka berdampaknya adalah kepada karirnya kita. Maka orang akan melihat, orang yang fokus akan kepada Tuhan. Orang melihat dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keseharian kita. Orang akan melihat itu. Kita harus punya fokus. Fokus kita kemana? Kepada Tuhan sekarang ini. Kalau saudara sudah dalam Tuhan Yesus, fokus kita adalah Tuhan. Terus kita nggak bekerja dong, bekerja. Bekerja itu karena kita fokus kita kepada Tuhan. Maka dampaknya kita harus berbuah, berlakukan yang baik di dunia ini. Jadi fokus kita kalau sudah percaya kepada Tuhan bukan dunia ini. Gimana saya mau kaya, gimana supaya punya rumah yang mewah, gimana supaya istri yang cantik. Boleh, tetapi artinya semuanya fokus kita dulu kepada Tuhan. Maka itu dampaknya. Maka kita bekerja, maka kita kuliah. Orang sudah kasih Tuhan, orang kalau mengasihi Tuhan tidak mungkin menjadi nakal. Saya dulu paling gak suka sekolah. Tetapi setelah saya bertobat, saya kuliah, saya tidak pernah absen selama kuliah. Kecuali karena sakit. Bagi saya itu bersemangat. Kenapa? Karena bagi saya itu senang sekali saya kalau belajar. Kalau nggak kuliah waktu itu rasanya gimana gitu. Saya pernah hair dalam kuliah Islamologi. Itu stres saya. Seminggu saya nggak bisa tidur. Rasanya gimana? Saya tanya dosen saya lagi. Pak gimana Pak? Udahlah kamu ulang aja nanti. Katanya. Aku nggak tahu kenapa. Bukan apa sih? Bukan gagal sih. Tapi nilai C gitu. C. Karena waktu saya sakit tuh apa waktu itu. Akhirnya Saudara kata Tuhan, saya mulai pusing. Anak dan juga puji Tuhan, di akhir-akhir kuliah, mata kuliah itu ada. Sehingga saya bisa tamat bersama dengan teman-teman. Demikian juga kuliah S2 saya. Maka orang yang fokus kepada Tuhan tidak mungkin menjadi bodoh. Saya percaya itu, tidak mungkin menjadi bodoh. Maka kalau saudara bodoh, saudara malas-malas. Saudara orang yang hidup saudara hancur-hancur, rumah tanggamu menjadi kacau gara-gara kau sudah percaya Tuhan. Saya percaya pasti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa terjadi hal seperti itu. Kalau kau orang yang mengasihi Tuhan, kau gampang mengampuni orang. Kalau kau mengasihi Tuhan, gak mungkin gak punya karir yang baik. Gak mungkin. Tapi artinya apa? Fokusnya kita ke Tuhan dulu. Maka bersama Tuhan, di sini dikatakan, saya katakan bagaimana kita tetap konsisten di dalam hidup kita. Itu pertama dikatakan, saya ambil dari Roma 12 ayat 11. Mari kita buka sama-sama. Di sana dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Yang sering kali kita dengarkan khotbah ayat ini. Di sana dikatakan seperti ini Bapak Saudara Tuhan. Hendaklah kerajinanmu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata menyala-nyala di sini yaitu mendidih seperti seperti air. Maka ada lagu sekolah minggu dikatakan mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatimu. Bukan selalu gembira. Sekarang gitu. Saya kurang tahu lagunya kan mendidih kan. Nanti mendidih itu mendidih, harus bersemangat terus. Kata mendidih di sini. Bersemangat menyala-nyala seperti mendidih,
seperti air yang sedang dipanasin sampai panas seperti 100 derajat Celcius, betul nggak sih? Ya, betul nggak sih? Air kalau dipanaskan seperti itu, ya kan? Panas. Harus seperti itu roh kita. Bagaimana supaya roh kita ini menyala-nyala? Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah yang pertama sama Tuhan, Bapak sama Tuhan. Kalau kita mau konsisten, tetap konsisten di dalam hidup kita, kerohanian kita, hati kita, roh kita harus tetap menyala-nyala. Dalam hal apa Bapak sama Tuhan? Dalam hal kasihnya kita. Makanya saya katakan tadi, kalau pertama-tama kita baru bertobat, ya kita bisa mengasihi orang lain. Gampang sekali mengasihi. Tapi lama-kelamaan ya, kasih itu mulai pudar dalam hidup. Kenapa? Mulai malas-malasan. Dan lakukanlah, dan jauhilah yang jahat. Banyak orang yang sudah menjauhi kejahatan, tetapi karena sudah lama ikut Tuhan, akhirnya tidak lagi kembali lagi ke dunianya. Dan juga dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Orang nggak konsisten bisa juga karena kesesakan. Karena keadaan. Nggak banyak orang seperti, saya katakan tadi, seperti teman-teman saya dan Cristiano Ronaldo. Apabila mendapatkan tekanan tetap semangat. Ada orang yang menjadi layu. Meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Dan bahkan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Katakan sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar seperti lambatlah dalam menanggung. Sabar dalam berlambatlah. Dalam menanggung kesesakan. Kuat, menjadi kuat. Sabarlah menanggung kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Jadi kunci daripada kita tetap melayani, hati kita tetap melayani, semangat konsisten dalam Tuhan, namanya bertekun dalam doa. Bertekun, namanya kalau bertekun ada bosan gak sih? Ada pasti. Betul kan? Ya, namanya tekun pasti ada bosan. Ada malas gak? Ada pasti. Seorang petani yang melihat, yang menanam tanamannya, ya di sini kita ada yang petani dulunya gitu ya. Kalau saya pernah bertani gitu. Kalau seorang petani itu harus konsisten. Harus tekun. Kalau nggak tekun, ya hancur semuanya. Contohnya dia nanam bawang. Bawangnya ada berapa meter lah contohnya. Tiba-tiba sudah mulai rumput. Kalau nggak tekun, itu zamannya saya kecil, goretan-goretan untuk menggoret rumput-rumput yang ada di samping-sampingnya bawang itu kecil. Maka harus tekun, sabar. Nggak boleh gerasak-gerusuk, hancur bawangnya. Kalau gerasak-gerusuk, langsung ditarik-tarik begitu, nggak bisa. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi dalam satu hari, itu bisa berapa meter yang dapat, itu sudah bagus. Kalau nggak tekun, udah. Itu bawang bisa hancur dan bisa gagal panen. Maka bersama Tuhan, seorang yang bisa tetap konsisten dalam pelayanan, dalam hidupnya, tetap mengasihi Tuhan, tetap didadul dengan Tuhan, harus tekun di dalam doa. Ya kan? Kalau kita bolong-bolong doanya kita, ya sama seperti katakan tadi. Sama seperti saya waktu sekolah. Sekolah tapi sekolah. Tapi hatinya nggak di sekolah itu sebenarnya. Jujur aja kita. Sekarang kita yang sudah lama-lama pelayanan, yang sudah lama ikut Tuhan, tetap tak masih kita mengasihi Tuhan seperti apa pertama kali kita mengenal Tuhan. Masih nggak? Jangan-jangan kita nggak berdoa, nggak ada rasa bersalah lagi. Kita nggak baca Alkitab, nggak merasa bersalah lagi.
bukan merasa bersalah atau jadi berdosa ya. Ini bukan masalah dosanya. Tapi kita udah menyaman, nggak berdoa pun kita, nggak ibadah pun kita udah biasa, nggak masalah. Ya kan? Padahal fokus kita harus kepada Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Saudara tahu nggak sih? Layak nggak kita menjadi orang diberikan Tuhan menjadi anak kesukaannya? Sebenarnya dari segi mana kita layak? Coba dari segi mana? Kalau saya coba dari segi mana? Segi suara. Saudara tahu nggak, suara saya dulu nggak bagus. Kalau sekarang lumayan lah, walaupun nilai 7. Hancur dulu. Setiap nada tinggi, keluar dahaknya. Tapi setelah saya ikut Tuhan, suara saya tiba-tiba menjadi bagus. Nggak tahu kenapa. Karena berhenti merokok tentunya. Dulu waktu kalau nggak berhenti merokok, nada tinggi dikit ya, langsung krrrk gitu. Ada dahak di sini. Sampai saya pernah mencari gimana caranya supaya bisa dapat gura. Karena zaman dulu itu saya ngamen gitu. Hidup saya dari mulut. Kalau suara saya nggak bagus, ya gimana? Mau dikasih orang. Hanya dengan belas kasihan. Aku tak mau kasih orang. Gak enak lagi gitu kan. Minimal kita berikan lagu kita yang bagus, kita nyanyi kan. Gak usah diulangi lagu aku tak mau, gak usah diiringi. Gak enak kan. Kita dikasih orang karena belas kasihan. Tapi karena kita bagus bernyanyi contohnya. Saya suka dengan kalau pengamen suaranya bagus saya kasih. Tapi kalau datang trek. Aduh ngapain sih, udah malas. Tapi kalau suaranya bagus gitu kan, kita nikmatin sambil makan, aduh. Kita kasih. Tapi kalau suaranya hancur gitu, gitar kemana, nada kemana, ini karena kebutuhan aja dia ngamen gitu. Jadi gak ada kerjaan, akhirnya dia ngamen aja lah gitu. Padahal pengamen itu harusnya zaman dulu, ngamen itu pertama kali di Blok M itu adalah orang-orang yang berseni. Punya orang seni, orang yang jago. Dan banyak artis-artis keluar dari sana. Salah satunya adalah seperti, banyak juga sih artis-artis ya, yang menjadi artis dari sana. Karena memang suara mereka suara yang bagus-bagus. Makanya dulu kalau kami, pas zaman-zaman saya ngamen dulu, kalau pergi masuk Blok M, rasanya gemetar gitu. Karena mereka jago-jago alat musiknya, ada yang main biola, ada yang main gitar, gitarnya 2, sementara awak cuma ngatur gitar 1 kan. Suaranya, itu, lagunya pun itu lagu pance kan. Harusnya umur awak waktu itu jangan lagu pance lagi. Kapan lagi kita berbincang dan berterus. Rumah awak masih klimis gitu kan. Harusnya waktu itu lagu-lagu Peter Pan lah. Buka dulu topengmu, kan kulihat wajahmu. Harusnya begitu lah. Ini kapan lagi, kenapa? Ya karena kita miskin dalam lagu gitu. Kalau mereka udah mantap-mantap. Wah kalau mereka turun gitu, rapi-rapi, bajunya rapi, celana. Karena banyak kan mahasiswa, sementara teman-teman kita ya kan, baju udah gak cuci 5 hari contohnya. Gak juga, saya juga gak seperti itu kan. Sebab Tuhan, orang yang mengikut Tuhan pasti punya perubahan. Bagaimana kita konsisten? Tekunlah berdoa. Alkitab katakan, jangan menjadi kerajaan kita kendor. Dalam hal apa? Dalam hal memelai kasih. Memberi hormat. Dulu kita sangat hormat kali sama pendeta contohnya. Jarang kita ngomongin. Tapi lama-lama kalau kita sudah ikut Tuhan, khotbahnya itu lagi. Kan. Breok aja dipanjangin. Gitu. Udah mulai kan. Kalau dulu kalau pertama-tama kali bertobat, ngomongin pendeta, jangan engkau mengomongi hambanya yang diurapi. Gitu. Kalau sekarang, bukan berarti pendeta nggak bisa dikritik. Gitu. Kalau salah kritik aja. Gitu. Kalau sekarang, ada akun-akun yang sangat membuli pendeta-pendeta, ada itu. Dan banyak orang juga di sana yang sakit hati, seperti Daud, mengumpulkan orang-orang yang sakit hati di Gua Aludan. Maka kalau dikeluarkan ada pendeta contohnya tas istrinya branded, maka semua jemaat di sana akan membuli pendeta itu. Semoga saudara tidak memfollow akun itu. Karena pikiran kita menjadi kacau.
Dulu kalau orang menyakiti hati kita, pertama-tama kali kita bertobat, orang yang sakit hati kita bisa mengatakan, Tuhan mengampuni dia. Tuhan mengampuni. Tapi kalau sekarang, ya kan? Wah, kalau sekarang, gitu kan. Kalau zaman dulu, kita bisa ngomong gini, ayat 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dulu, kalau baru-baru bertobat, ayat ini berlaku. Tetapi kalau sudah ikut Tuhan, mulai lama, udah mulai relasinya banyak. Ada teman-temannya yang bagus, ada teman-temannya yang kerjanya bagus, pengacara, ada polisi, ya kan? Namanya pendeta atau anak-anak Tuhan itu pasti makin diangkat tinggi. Katakan amin. Enggak ada yang katakan amin ini. Amin. Amin kan dong. Kita harus beraminkan. Pasti orang-orang yang kalau mengasihi Tuhan, saya percaya, bukan saya teologi kemakmuran ya, enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Tapi enggak mungkin tetap jalan di tempat. Pasti ada kemajuan lah. Yang dulunya teman-temannya enggak ada. Makanya sekarang kalau dia disakiti orang lain, ayat ini enggak berlaku lagi. Kalau semakin lama dalam Tuhan, enggak berlaku lagi. Kau tahu aku siapa? Kalau disakiti kan, langsung telepon temannya. Halo. Kok bisa Pak? Saya pernah melakukan itu. Tetapi bertobat dalam hal itu. Dulu waktu saya di Batam, saya punya teman-teman polisi yang punya pangkat. Jadi kalau saya waktu itu ada SMS yang nggak tahu lah ya, ada waktu SMS yang sangat meresahkan, mengganggu sekali ke nomor saya. Saya nggak terima. Awalnya kalau orang melakukan itu kepada saya masih bisa mengatakan, udahlah kita mengampuni. Tapi karena saya udah punya teman banyak, saya mulai awas tuh. Teman saya ada pengacara, ada beberapa, ada polisi. Gimana ini? Udah sampai saya cari ke Telkomsel, ketahuan juga sih orangnya gitu. Karena punya teman, banyak teman kan. Coba kalau sebelum kita kenal teman-teman kita, baru-baru bertobat, kita katakan gini, biarlah pembalasan menjadi haknya Allah. Ya kan? Betul gak sih? Kenapa? Kita itu sebenarnya kalau masih pemikiran kita masih seperti itu, kita ini sebenarnya masih apa? Belum bertobat kita dalam hal itu. Jadi kadang kita karena situasi, karena emosi, belum kita imani, kita belum menjadi sepenuhnya firman Tuhan. Kalau kita disakiti orang lain, kalau kita dihancurkan karena kita orang lain, kita tidak mau memberikan pembalasan kepada orang. Udah bilang, udah biarkan saja. Kita berikan Allah yang membalaskan. Tuhan ada. Walaupun kita punya relasi. Tuhan Yesus kan seperti itu kan. Lihat Tuhan Yesus. Bukan tidak bisa dikatakan aku memanggil tentara, bala tentara dari surga untuk menghabisi semua tentara Romawi. Tetapi tidak melakukan itu. Dalam Tuhan, kita harus konsisten di dalam kerohanian kita ini. Fokus kita adalah surga. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau sudah menjadi anaknya Tuhan, anaknya Bapa surgawi, kita harus menjadi orang yang konsisten bahwa kita ini punya status adalah anak kerajaan surga. Saudara jangan berpikir, aduh, kalau saudara berkaca, hidungku pesek, rambutku sudah mulai botak, ya kan? Aku hitam lagi, siapa yang mau sama aku, gak punya skill apa-apa, siapa, mau jadi apa, aduh salah saudara. Kau itu berharga di mata Tuhan, katakan amin. Melebihi daripada orang-orang di dunia ini yang punya karir yang bagus. Wah, saudara tidak tahu nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya dikatakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Pak Presiden aja, Pak Jokowi kalau lewat, kita begitu hormatnya, begitu kagumnya melihat. Apalagi nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita ini adalah anak kerajaan surga. Walaupun saya juga anak raja
dalam dunia orang Batak. Seperti Apala Charles, dia raja Simbolon. Raja dia, anak raja. Tapi dalam dunia kerajaan Allah kita ini raja. Kita ini anak raja. Makanya lagu Aku Anak Raja. Kita ini menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita ini menjadi orang kesukaan. Wah, luar biasa. Saudara pernah gak sih menonton film galaksi-galaksi dunia ini di YouTube? Sekarang ada, dengan bagusnya, dengan adanya YouTube ini semuanya apa yang menjadi pengetahuan kita bisa melihat. Saya senang sekarang lagi melihat kapal melawan ombak yang besar. Dan saudara tahu nggak? Karena saya sering buka, YouTube itu sering memberikan rekomendasi. Ada ombak yang hampir 10 meter, kapal yang gede sampai ada yang patah. Prak. Waduh, seram sekali. Bayangkan, Allah kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kita ini menjadi kesukaan, menjadi kekasih. Luar biasa. Maka jangan pernah merendahkan dirimu. Jangan pernah menyangkali dirimu. Jangan pernah merendahkan bahwa engkau adalah orang yang rendah. Maka kalau kau buang air kecil di pohon, jangan bilang permisi anak babi lewat. Ya kan? Salah, saudara. Misi anak babi lewat, numpang lewat, anak babi. Ya kan? Setabi pung gitu kan. Kalau orang Batak bilang, setabi pung. Lewat mau. Kalau dia ngomong gitu, ngomong apa kita? Apa nggak kabur kita? Saya kasih kabur itu. Tapi pung, holo katanya. Langsung kabur pasti kita kan. Setelah kesam Tuhan kita ini berharga. Biji mata Tuhan. Namanya biji mata, saudara. Mana ada biji mata yang dicolok langsung dikasih. Nah, tidak dilindungi pasti. Orang yang tidak waras pun kalau dicolok biji matanya pasti tutup sama dia. Kita ini biji mata Tuhan. Maka jangan pernah merendahkan dirimu. Kalaupun kau miskin, walaupun kau karyawan di dalam satu perusahaan, hanya kecil-kecilan, gajimu pas-pasan. Ambil gaji, harus bayar utang. Nggak tahu, gali lubang gitu lubang, gali lubang gitu lubang. Nggak apa-apa dulu untuk itu. Nggak apa-apa. Nikmatin aja hidupmu. Konsisten aja, fokusmu kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepadamu. Fokusmu kepada Tuhan. Nikmatin aja. Syukurin. Kalau lagu dunia makan, syukuri apa yang ada. Bisa mengatakan itu, kenapa kita gak bisa bersyukur? Ku bersyukur. Dari mana tuh? Ya. Lagu itu. Niki coba. Ku bersyukur kepadamu, sumber tanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur, saudara. Kita ini bersyukur. Syukuri apa yang ada padamu. Maka kau akan menjadi konsisten. Pandang kepada Tuhan. Pandang kepada kerajaan. Itu menjadi fokus kita. Hari ini fokus kita adalah kepada kerajaan ini. Maka saudara kasih Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tetap konsisten. Pertama, bagaimana kita menjadi konsisten, katakan, adalah karena kita janganlah hendaknya kerajinan kita menjadi kendor, tapi layanilah. Layanilah Tuhan. Kalau kita mau nggak kendor kerajinan kita,
kita mengatakan kita ini melayani. Melayani Tuhan bukan harus gereja seperti ini, saudara. Pelayanan sesungguhnya adalah pada saat kita dalam rumah tangga. Kalau saya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang apapun pekerjaan kita. Pelayanan kita di situlah sesungguhnya. Walaupun mungkin hari Minggu kita bisa bermusik, berkhotbah seperti saya. Tetapi yang paling penting pelayanan kita adalah pada saat kita keluar dari gereja. Terlihatlah siapa kita sesungguhnya. Jangan kita angkat tangan di gereja, tetapi setelah pulang dari gereja, kita lupa bahwa kita ini adalah melayani Tuhan. Harus. Memang kadang gagal, kita kadang bisa lepas. Tetapi pertobatan itu bukan hanya sekali. Terus. Dan apa yang menjadi, yang belum bisa kita bereskan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Kenapa kita melakukan itu? Karena Kristus telah melakukan kebaikan kepada kita. Anugerahnya yang besar kepada kita. Saudara kasih Tuhan, itulah yang menjadi kunci utama bagaimana kita tetap konsisten di dalam hidup kita melayani Tuhan. Kita tetap konsisten seperti dulu. Kita jangan melewatkan ibadah-ibadah kita. Yang kedua, jangan melewatkan ibadah kita bersama. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 di sana dikatakan, kalau kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Tolong. Jangan katakan apa? Latihanlah badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi apa sama Tuhan? Bagaimana kita tetap menyala-nyala, tetap melayani itu? Jangan menjauhi ibadah. Itu gak bisa dipungkiri. Karena kalau kita mulai down dalam seharian kita, karena di dalam dunia ini kita gak mungkin gak down. Kita kerja, hari Minggu kita on fire. Kita habis dengerin firman, semangat. Hari Senin semangat, Selasa bos marah-marah. Kamu gimana sih? Otakmu di mana sih? Udah lama kamu kerjain. Ya, karena kan kita gak bisa mengatur bos. Namanya bos kata-kata bisa kata-kata yang gak baik. Kata-kata yang gak benar. Ya kan? Namanya bos. Kita down. Ada masa down. Atau ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Kekasih kita mungkin. Tiba-tiba ketahuan di WhatsApp-nya dia selingkuh. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Ketahuan selingkuh. Down. Enggak. Tiba-tiba hari Rabu istri marah-marah. Enggak jelas. Ternyata dia mau datang bulan. Kenapa sih? Kayaknya enggak ada yang salah kayaknya. Baru kita tahu, aduh. Ya namanya tamu wanita itu kita enggak bisa halang-halangi. Dan itu bisa mempengaruhi emosinya. Dan kita sebagai teman dekatnya, kekasih hatinya yang menjadi sasaran tembak. Bisa. Down. Bagaimana kita terus mengalami membuat hati kita tetap berkobar, saudara? Maka perlu kita beribadah. Di dalam ibadah itu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Hati kita mulai berkobar kembali. Nah, saudara kasih Tuhan saya di dalam ibadah kita ada selalu ibadah Zoom segala macam. Itu karena apa sih? Enggak ada untung yang lain di situ. Apa untungnya rupanya? Ada untung. Tapi saya mengerjakannya untuk Tuhan. Dan untuk saudara yang sedang down. Apalagi sekarang online. Aduh, orang banyak sekarang yang tidak mau beribadah lagi.
Udahlah. Dan itu terus nanti. Jadi banyak orang Kristen sekarang merasa masih jalurnya Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Sudah gak pernah berdoa, tapi ngomong rohani terus. Saudara gimana sih? Ya? Jujur aja, saya kalau gak berdoa 1 hari, gak enak banget rasanya. Ngomongin Tuhan. Buat status pun malas. Tapi banyak orang seperti itu. Banyak orang yang ngoceh-ngoceh aja, bisa ngoceh di mana-mana gitu. Padahal dia statusnya dia anak Tuhan harus. Dan dia harus tahu. Anak-anak Tuhan itu tahu bagaimana kriterianya, bagaimana orang-orang hidup di dalam Tuhan. Sebab Tuhan saya tahu bahwa kita ini gampang sekali gak konsisten. Pasti. Ya di antara kita berapa lah. Saya gak mau menghakimi saudara, tapi di antara kita mungkin sudah mulai jarang berdoa. Bertobat aja dalam hati kita masing-masing. Ya? Tapi kita ngaku anak Tuhan. Bagaimana mungkin kita menjadi anak Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan? Anak saya Yemima, kalau dia nggak taat sama saya bilang, kamu nggak kawan papa? Kawan dong pak. Enggak, kawan dong. Buktinya kamu papa bilang ngomongin jangan main handphone terus. Ya udah deh. Kamu anak Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan. Saya tahu nggak gampang konsisten di dalam hal ini. Kita nyaman kok sekarang ini dengan itu. Dengan kita nggak membaca firman Tuhan. Padahal saudara yang membaca firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup. Lagu-lagu sekolah minggu baca kitab suci tiap hari. Kalau kau mau tumbuh itu enggak hanya asal-asalan saudara. Itu diciptakan penciptanya karena dia mengalami itu. Karena membaca firman Tuhan. Maka dia bertumbuh. Bagaimana saudara bertumbuh? Anak kecil kalau nggak pernah dikasih makan nggak mungkin bisa bertumbuh. Harus dikasih nutrisi yang bagus. Nutrisi kita apa? Firman Tuhan. Makanya kita katakan terus makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Makanan kita itu melakukan kehendak Tuhan. Kalau nutrisi itu tidak ada dalam diri kita, gimana mungkin kita bisa bertumbuh? Dalam kesesakan pun gak mungkin kita bisa bertahan kuat, tetap kuat. Kalau kita tidak pernah memiliki satu kekuatan supranatural yang tidak bisa dimengerti orang lain. Sekarang ini sedang banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau saudara baca-baca sosmed, saya seringkali ada mengikuti beberapa orang di sosmed yang memang pemikirannya liberal dan dia menonjolkan ilmu daripada sains, daripada membuktikan adanya Tuhan. Mereka bilang ya, sekarang makin banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nggak bisa dibuktikan, abstrak. Tapi saya mau katakan, memang Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara nyata. Tetapi kita bisa buktikan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan ada angin, udara, tidak terlihat. Demikian juga Tuhan. Bisa kita rasakan di hati kita. Bahwa Tuhan itu ada. Sama Tuhan, bagaimana kita tetap sabar, tetap kuat di dalam, konsisten di dalam kehidupan kita. Seringlah beribadah. Ibadah itu membuat kita menjadi kuat. Menjadi sabar. Lewat khotbah. Lewat pembacaan firman Tuhan. Ibadah itu bukan saja hanya seperti ibadah kita hari Minggu seperti ini, dalam sendiri kita juga ibadah kan. Kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Konsisten. Maka banyak orang-orang awalnya gampang mengampuni, bisa sabar kepada sesamanya, sabar kepada ini, sabar kepada sesama. Tetapi pada kenyataannya, selanjutnya,
Setelah lama-lama ikut Tuhan, mulai pudar, mulai biasa saja. Saudara tahu nggak? Kalau saudara sekali nggak berdoa, saudara ikuti terus, lama-lama saudara nggak pernah berdoa terus. Saudara sekali nggak ibadah, saudara nggak perlu lagi ibadah. Lama-lama saudara biasa kan nggak perlu ibadah lagi, nggak perlu. Karena apa? Nyaman. Apalagi nggak punya masalah. Nanti kalau udah punya masalah, baru nangis-nangis. Tuhan, di mana Engkau? Bukankah Kau Tuhan yang mengatakan janjimu adalah ya dan amin, ya Tuhan. Yang kita ingat apa? Janji Tuhan selalu. Tapi komitmenmu bersama dengan Tuhan tidak pernah kau ingat. Kalau susah, biarkanlah Tuhan yang berkehendak. Tapi kalau kita aman, nyaman, hidup kita tenang, siapa ya? Bukankah Tuhan yang menolong kau? Oh gitu. Tapi kalau kita lagi susah, maka keluar lagu ini. Sabar. Dari mana tuh? Sabar. Dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu. Turun. Sabar. Dalam suka sertamu, sabar. Tuhan Allah sertamu, sabar. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Agak cepat tuh. Sabar, tetap dalam suka sertamu, sabar. Tuhan Allah sertamu, sabar. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Kalau kita susah gitu lagu kita kan. Kalau nggak susah, kalau kita nggak susah, kita akan nyanyikan lagi. Ku ingin tetap di sini. Kalau lagi nggak susah, ku ingin tetap di sini. Ini bukan rohaninya, tapi seperti dunia. Karena nikmat kan. Punya kita nuntut Tuhan terus loh. Tuntut Tuhan tuh terus. Tapi kita nggak pernah mau konsisten di dalam hidup kita. Bagaimana kita pernah hidup hancur, hidup kita rusak, hidup kita tidak baik, dan sekarang kita sudah menjadi baik. Kita lupa siapa yang telah memberikan kebaikan itu kepada kita. Maka kita melupakan. Maka ada istilah kacang lupa kulit. Kita lupa kepada Tuhan. Maka kalau kita susah, kembali lagi kita kepada Tuhan. Saya bersama Tuhan, memang itu menyakitkan ya. Saya seringkali diizinkan Tuhan mengalami hal itu. Banyak orang-orang yang saya tolong. Kalau lagi susah, tolong doakan, setelah sembuh, hilang kemana. Bukan saya yang menyembuhkan memang, tetapi saya selalu doakan orang-orang. Setelah sembuh, hilang entah kemana. Banyak orang seperti itu. Maka istri saya selalu ngomong gini, kau belum siap kau. Masih kau ingat-ingat. Ya sebenarnya sih gak mau ingat sih. Cuma ya seperti itulah keadaan. Harusnya tidak kita lupakan. Karena kita seperti itu. Memang sifat dunia kita seperti itu. Kita lupa. Kita lupa bahwa kita pernah ditolong. Saudara kasih Tuhan, salah satu ciri orang mengasihi Tuhan adalah jangan pernah lupa kepada orang yang pernah menolong. Sampai sekarang saya saudara kasih Tuhan, orang-orang yang menolong saya selalu berkomunikasi. Apa kabar Kak? Apa kabar Inang? Kenapa? Walaupun mungkin saya belum bisa memberikan sesuatu kepada dia, tetapi dia pernah menolong saya dalam kesusahan. Belajarlah kita untuk menghargai orang. Belajar. Kalau ada pernah ditolong, kita ditolong orang. Belajar kita untuk selalu menanyakan. Kabarnya aja mungkin. Harus kita ingat. Konsisten dalam Tuhan itu memang menjadi sulit.
Tapi konsisten dalam Tuhan harus. Tidak mungkin orang-orang yang tidak radikal bisa mengalami Tuhan lebih dalam. Kalau saudara menjadi orang yang biasa-biasa, jangan pernah bisa merasakan lebih dengan Tuhan. Sudah gitu-gitu aja. Makanya ada orang-orang seperti orang gila ikut Tuhan. Dan mereka tak menyala-nyala. Hidup mereka benar-benar fokus kepada Tuhan. Jangan salahkan. Inilah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ikut Tuhan itu gak bisa setengah-setengah, saudara. Untuk apa setengah-setengah? Saudara juga setengah-setengah untuk apa? Itu ketika istri saya bilang, ada anaknya seorang artis di sekolah karena sekolah bola di Prancis dengan harga yang mahal. Saya bilang memang begitu, mah. Orang-orang luar negeri kayak Cristiano Ronaldo mana pernah sekolah sekurel, dia sekolah bola dari awal ke sekolah bola. Dan seperti Messi contohnya sekolah bola harus fokus. Saudara nggak mungkin menjadi orang kekasih Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau saudara masih asal-asalan ikut Tuhan, jarang berdoa, jarang ibadah. Kalau ada yang disakiti orang, nggak mau ikut firman Tuhan. Nggak mungkin. Mungkin. Maka saudara akan, kalau ada teman saudara mengatakan, kalau ada orang pemabuk contohnya, dia selalu mabuk. Saya bingung sekarang ini begitu. Ada orang selalu mabuk, tiba-tiba mati. Tenanglah bersama dengan Bapa di surga. Enak aja loh. Kita ini yang sudah berjuang dari awal ikut Tuhan aja susahnya minta ampun. Bukan berarti dengan berbuat baik kita masuk surga, tidak. Tetapi karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini sebenarnya tidak siapa sebenarnya bisa menjadi umat, dipanggil Tuhan, menjadi diselamatkan Tuhan, diberikan kita kasih karunia. Siapa kita? Tapi dilayakkan oleh Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi ini. Waduh, luar biasa, saudara. Dilayakkan. Oleh karena itu kita mau sungguh-sungguh. Karena dia ada orang yang kudus. Dia ada Tuhan yang kudus. Tidak mungkin kita datang menghampiri kekudusan Tuhan tanpa kita kudus. Hidup kita tidak kudus. Gak mungkin. Harus hidup kita kudus. Kudus bukan berarti kita tidak bisa lagi melakukan dunia. Kudus itu dalam hati saya. Kita mau melepaskan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita mulai taat. Kita mulai disiplin di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup. Kita mulai disiplin berdoa. Walaupun malas sebenarnya, tapi kita tetap paksa diri kita untuk berdoa. Disiplin membaca Alkitab, walaupun malas tetap baca. Disiplin ibadah walaupun malas. Kita ini menjadi umat kepunyaan Tuhan. Sebenarnya tidak ada untungnya bagi gereja saudara ikut mau tidak. Tidak ada untung. Itu untuk kita semua. Untuk kita pribadi. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Kekasih Tuhan. Kita harus taat kepada. Saudara, kalau saudara punya kekasih. Kalau saudara dulu punya kekasih. Terus kekasih saudara tidak suka dengan cara saudara. Dengan pakaianmu. Saudara pasti ikut. Istri saya, kalau dia pakai satu baju, gak suka, malas gue. Ya udah akhirnya diganti, udah ganti. Saya juga kadang gitu. Kenapa? Kalau saudara mengaku kekasih Tuhan, saudara harus taat dong. Berdoa saja saudara jarang, gimana saudara menjadi kekasih hati Tuhan? Ibadah aja kita malas, apalagi online gini. Gimana kita menjadi kekasih Tuhan? Mau ngapain? Tapi status kita rohani terus. Mendingan stop aja lah. Tunggu ada pertobatan, baru kembali lagi ke track. Bukan berarti, kalau kita malu. Malu dengan apa? Belajarlah kita untuk menjadi orang-orang yang taat. Orang yang konsisten di dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari sama teman-teman. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Berkati teman-teman, kami semua yang mendengarkan firman-Mu.
Urapi kami kalau ada kesalahan kami ya Tuhan, yang kami perbuat ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami mau sungguh-sungguh lebih lagi untuk boleh mengenal Engkau, mengulang Engkau. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Katakan lagi sama-sama. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Katakan sama-sama, ku ingin selalu, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Saudara kasih Tuhan, mari pemusik mengalunkan pujian dengan lembut. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini hidupmu sudah mulai jauh dari Tuhan, kau mulai jarang berdoa, jarang beribadah, khotbah ini peringatan kepada kita. Tuhan sayang kepada kita. Dia masih mengingatkan kita untuk kembali ke jalurnya. Oh, dulu kita adalah orang-orang yang rajin berdoa, orang-orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berbuat baik, orang-orang yang rajin kalau ada kita disakiti, kita mengampuni. Kalau kita adalah orang-orang yang setia, yang maha pengampun, yang mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita. Tapi sekarang mulai hilang dari kita. Kalau itu menjadi hari ini, khotbah ini menjadi peringatan kepada kita. Mari kembali. Walaupun sulit, walaupun harus berjuang, kembali. Kembali. Sebelum terlambat. Jangan kita nyaman dalam keadaan ini. Jangan menjadi nyaman. Udahlah, saya kan sudah ikut Tuhan, saya kan sudah bertobat. Untuk apa lagi? Gak berdoa juga, gak beribadah juga, gak berbuat baik juga, gak memberi juga, gak menolong sesama juga, gak memberikan pengampunan juga. Saya kan sudah selamat. Gak hidup kudus juga, kan sudah selamat. Kalau itu menjadi doamu, kalau itu menjadi kata-katamu menjadi pembenaran terhadap dirimu, kau menjadi salah. Karena Tuhan mau kita tetap dalam Dia. Menjadi doamu, angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu. Mari bertobat, kembali ke sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan. Angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu,
Benar Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk boleh lebih lagi fokus dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi pedoman bagi kami. Kami tak lupa memberkati hamba-Mu, Pak Gembala dan keluarga. Biarlah dalam tuntunan Tuhan Yesus diberkati selalu kesehatan, keluarga, dan ekonomi. Tuhan memberkati gereja ini Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati persembahan kami, biarlah memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerimanya dan memberi kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu lagu, angkatlah pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan, angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, katakan nyanyi bagi Dia. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu saudara Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan terima kasih buat apa yang telah berikan. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Karena kami pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jangan lupa saudara kasih Tuhan, bahwa setiap hari Selasa ada doa pagi jam 5 pagi. Dan juga setiap hari Rabu ada doa, ada ibadah kita, itu ibadah 3 minggu, yaitu jam 19.30 atau setengah 8 malam. Dan juga setiap hari Sabtu juga kita ada ibadah doa pagi jam 5 pagi. Dan seperti sekarang ini kita juga ada ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali ibadah selanjutnya. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian nih. Kayak muji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa buat teman-teman yang sudah melayani. Berkati teman-teman yang sudah melayani, berkati Mariati yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan yang begitu indah.
Tuhan berkati hamba-Mu, berkati dia dalam pekerjaannya, orang tua, adik-adiknya, dan juga keluarganya. Tuhan memberkati. Dan juga berdoa pemain musik teman-teman Paul, Jericho, dan juga Charles. Tuhan berkati senantiasa dalam pekerjaan, dalam studi. Dan juga Lone yang sudah membantu kami dalam slide. Tuhan berkati dalam pekerjaannya dan juga kerenduannya. Tuhanlah yang menolong. Demikian juga kami serahkan setiap jemaat-Mu hari ini yang ada di rumah, yang sakit. Tuhanlah yang menjamah penyakit mereka. Hari ini mereka yang sakit, kami percaya biarlah tangan Tuhan Yesus Kristus menjamah setiap bagian yang sakit, sehingga mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu ada. Mungkin hari ini mereka dalam keadaan yang tidak baik dan juga dokter mengatakan tidak ada lagi harapan. Kami percaya Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa buat orang tua dari Pastor Pendeta Mario Utagalung. Tuhan berkati mamanya. Tuhan yang menjamah, Tuhan melawat supaya boleh siuman dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Tuhan, tangan-Mu yang kuat, yang menolong Inang, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Biar organ-organ tubuhnya yang rusak, Tuhanlah yang memulihkan, yang menyembuhkan, sehingga dia boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang dimanapun berada, Tuhan yang menolong mereka dalam kesusahan di dalam ekonomi, kesusahan di dalam mengurus anak, bahkan kesusahan mencari pekerjaan. Tuhan, hamba pernah mengalami hal itu. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Kalau Tuhan menolong hamba, Tuhan juga yang memberikan pekerjaan, memulihkan ekonomi daripada anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat rumah tangga hari ini yang mulai tidak harmonis, di mana ada perselisihan, mulai ada pertengkaran, dan juga mungkin ada yang sudah meninggalkan istri atau suami. Tuhan, tolonglah pulihkan, berikan pengampunan, berikan kedamaian ya Roh Kudus kepada setiap pribadi-pribadi. Demikian juga kami menyerahkan kepadamu setiap anak-anak hari ini yang memberontak kepada orang tuanya. Tuhan, Roh Kudus jamah, supaya mereka dijamah hatinya, dilawat, sehingga mereka boleh kembali tunduk kepada apa yang dikatakan oleh orang tua. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Ini menjadi doa kami kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Tuhan, dengarkanlah apa yang kami doakan ini. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Kami juga rindu ya Tuhan, supaya boleh jemaat bertambah-tambah di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan, supaya ada laptop dan juga ada kamera yang akan kami pakai dalam live streaming untuk lebih bagus lagi. Tuhan, tolonglah. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini. Kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berkati tempat ini yang telah diberikan kepada kami untuk boleh kami pakai, di mana kami boleh beribadah, memuliakan Engkau. Berkati itu Tiur, berkati juga teman-teman yang mau setting musik segala macam ini. Tuhan yang berkati senantiasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami doakan juga buat bangsa kami, buat presiden kami. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat kepadanya. Juga kepada semua yang membantu dia, berikan kekuatan dalam memimpin, hikmat marifat dalam memimpin bangsa ini. Kami tahu ini tidak gampang, tapi kami berdoa buat presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bapak kami, Bapak Presiden kami ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu keamanan bangsa ini. Kalau ada orang-orang yang ingin merusak daripada lambang daripada negara kami Tuhan, tolonglah. Kami mau hidup tenang, damai di negeri kami tercinta ini. Dan keamanan pemerintah, tentara, dan juga Polri kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk doa kami pada siang hari ini. Kami bersyukur dan berdoa. Dan saatnya kami akan pulang, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi.
damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.